Saudara hakim federal yang memimpin kasus dokumen rahasia mantan Presiden Donald Trump di Florida membatalkan tuntutan pada hari Senin. Berpihak pada pengacara pembela yang mengatakan penasihat khusus yang mengajukan tuntutan tersebut ditunjuk secara ilegal. Keputusan Hakim Distrik Amerika Serikat Aileen Cannon membawa kesimpulan yang mengejutkan dan tiba-tiba pada kasus pidana yang pada saat diajukan secara luas dianggap sebagai yang paling berbahaya dari semua ancaman hukum yang dihadapi mantan presiden dari Partai Republik tersebut. Trump menghadapi puluhan tuduhan kejahatan yang menuduhnya menimbun dokumen rahasia secara ilegal di perkebunannya di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, dan menghalangi upaya FBI untuk mendapatkannya kembali. Kepolisian federal terus menyelidiki motif dibalik penembakan mantan presiden yang juga kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah acara kampanye di saat Trump sendiri berada di Milwaukee, Wisconsin guna secara resmi menerima nominasi Partai Republik sebagai kandidat presiden. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Milwaukee, Wisconsin. Salah satu insiden kekerasan politik paling parah dalam sejarah modern Amerika Serikat, penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Biro Penyidik Federal FBI menyebutnya upaya pembunuhan oleh tersangka seorang laki-laki Pennsylvania usia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Presiden Joe Biden kembali menggelar pernyataan pers sehari setelah penembakan dan menyerukan agar rakyat Amerika Serikat bersatu. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Unity. We'll debate and we'll disagree. That's not going to change, but we're going to not lose sight of fact who we are as Americans. Insiden ini membayangi konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, di mana Donald Trump akan diresmikan menjadi calon presiden partai ini guna menantang Presiden Joe Biden dalam Pilpres November. Pengamanan yang ada di belakang saya ini hanyalah satu dari sekian banyak titik yang diamankan, termasuk di sekitaran gedung Fiserv Forum dan juga di kota Milwaukee. Bukan tanpa alasan, melainkan karena akan menjadi lokasi di mana Donald Trump diumumkan sebagai calon presiden usungan Partai Republik pada hari Kamis mendatang. Keamanan nampak semakin diperketat semenjak terjadinya kasus penembakan hari Sabtu lalu terhadap Donald Trump di Pennsylvania saat kampanyenya berlangsung. Kepada VOA, sebagian delegasi yang hadir mengaku khawatir. I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought all the rallies and all the places that President Trump has been since he came down that escalator in 2015. Konvensi partai biasanya menjadi kesempatan untuk menyemangati masa partai jelang Pilpres. Tapi kali ini ada seruan untuk menurunkan tensi politik. Both sides are guilty of over-the-top rhetoric. Everyone needs to take a step back and ask themselves, what are you doing through how you conduct yourself and how you speak to advance stable and resilient democratic institutions? Banyak yang khawatir dampak meluas insiden penembakan di Pennsylvania. I have argued elsewhere that we are very likely to see political violence across the spectrum in this election cycle. Obviously, this is the most serious incident so far, but I don't think there's any reason to believe that this will be the last violence that we see. Presiden Joe Biden mengatakan telah berbicara dengan Trump tak lama setelah penembakan dan menegaskan bahwa tidak ada ruang dalam politik AS untuk kekerasan bermotif politik. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wucaksana dan tim VOA. Saudara, usai jeda, segmen Sapa Dunia akan kembali dengan informasi akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang, wilayah Chongqing, Tiongkok dilanda